Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan karir bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, pertama-tama perkenalkan dulu nama saya Istiqomah, saya dari kelompok 7. Di sini saya selaku moderator untuk memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Nah, kami kelompok 7 akan menyampaikan materi yang berjudul Bimbingan Karir untuk Masa Depan Anak Berkebutuhan Khusus. Di kelompok 7 ini, selain saya, ada beberapa anggota, Jesya Warahmah, Layla Tanur, Sri Rahmawati, dan Anissa Salsabila Utami. Nah, sebelumnya kami meminta maaf kepada teman-teman karena kami tidak bisa take video melalui aplikasi Zoom karena ada kendala teknis. Sehingga teman-teman bisa mendownload materi yang kami bagikan di grup dan kami harapkan teman-teman menonton video ini sampai akhir agar dapat dipahami. Dan jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa bertanya di forum diskusi. Nah, materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Saudari Jesya Warahmah, dan yang selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Layla Tanur, dan yang selanjutnya oleh Saudari Anissa Salsabila Utami, dan yang terakhir kepada Sri Rahmawati. Kepada teman-teman pemateri, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep dan teori. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang peta konsep bimbingan karir untuk masa depan. Ada dari peta konsep tersebut ada bimbingan karir dan anak berkebutuhan khusus. Di bimbingan karir nanti akan membahas tentang prinsip-prinsip bimbingan karir dan tujuan bimbingan karir beserta dengan fungsi bimbingan karir tersebut. Di ABK nanti kita akan membahas tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus dan sebab-sebab anak berkebutuhan khusus. Jadi yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori bimbingan karir menurut para ahli. Yang pertama menurut Prayitno dan kawan-kawan 2003, bimbingan karir adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal baik dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Yang kedua yaitu menurut United States Office of Education Arifin 2003 memberikan rumusan bimbingan sebagai untuk memberikan bantuan kepada peserta didik dalam menyesuaikan diri terhadap berbagai bentuk problema pendidikan, jabatan, kesehatan, sosial, dan pribadi. Sedangkan bimbingan karir tersebut diambil dalam bahasa Inggris yaitu career. Menurut Veron G. Junker, karir menunjukkan pada aktivitas yang dihubungkan dengan pekerjaan yang mewarnai seseorang. Maka dari itu, dapat disimpulkan pengertian bimbingan karir menurut para ahli, diantaranya yang pertama, menurut Ruslan Agani, bimbingan karir adalah suatu proses bantuan, layanan, dan pendekatan terhadap individu agar individu yang bersangkutan dapat merencanakan masa depan dalam bentuk kehidupan yang diharapkan mereka masing-masing. Yang kedua, menurut Widiatmodjo, mengemukakan definisi bimbingan karir adalah kegiatan bimbingan yang bertujuan untuk mengenal, memahami, mengembangkan potensi diri dalam mempersiapkan masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Istiqomah. Baik, yang selanjutnya kita masuk pada materi konsep bimbingan karir bagi anak berkebutuhan khusus. Yang perlu kita ketahui bahwa bimbingan karir ini tidak hanya diperlukan bagi anak berkebutuhan khusus, namun mereka yang non berkebutuhan khusus atau non ABK juga memerlukan bimbingan karir. Karena bimbingan karir ini adalah suatu aspek penting untuk setiap anak diberikan sedini mungkin agar mereka itu dapat mengenali dirinya. Nah, bimbingan karir ini diberikan sepanjang perkembangan anak, dimulai sejak masa kanak-kanak yang diteruskan pada masa sekolah dasar dan di sekolah lanjutan dan di perguruan tinggi. Bahkan mungkin masih diperlukan sewaktu seseorang sudah memasuki dunia kerja. Dengan harapan bimbingan yang diberikan akan membantu dalam penyesuaian diri dengan situasi pekerjaan. Lalu, jadi bimbingan karir ini adalah suatu layanan yang terencana guna
memberikan bantuan, layanan informasi dan pendekatan terhadap individu atau kelompok, termasuk anak berkebutuhan khusus tadi, agar mereka itu dapat mengenal dan memahami dirinya, mengambil keputusan karir dan mengakui bahwa keputusan tersebut adalah yang paling tepat atau yang sesuai dengan keadaan dirinya. Jadi, bimbingan karir ini diberikan kepada individu atau kelompok guna membantu seseorang itu memahami dirinya, baik itu minat, bakat, mengambil keputusan dan lain sebagainya, sehingga dia itu tepat memilih keputusannya itu. Nah, pada slide selanjutnya itu ada pengertian anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini pasti kita sudah sangat familiar mendengar apa sih anak berkebutuhan khusus. Jadi, anak berkebutuhan khusus itu mereka yang memiliki hambatan, baik itu dalam segi intelektual, sosial, emosi, fisik motorik, bahasa, dan lain sebagainya. Sehingga mereka itu perlu diberikan layanan khusus untuk mengembangkan potensinya. Penyebutan sebagai anak berkebutuhan khusus dikarenakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, anak ini membutuhkan layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan dan konseling, dan berbagai jenis layanan lainnya yang bersifat khusus tadi. Nah, maka dari itu disimpulkan bahwa bimbingan karir untuk anak berkebutuhan khusus adalah suatu upaya pemberian bantuan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendorong dan memberikan kemudahan dan dalam memahami pilihan karir yang sesuai dengan kondisi anak. Bantuan tersebut mencakup perencanaan karir, pengambilan keputusan, dan penyesuaian pekerjaan atau karir. Nah, jadi bimbingan karir bagi ABK ini sangat penting juga karena berguna untuk karena berguna untuk menentukan anak berkebutuhan khusus ini mau kemana karirnya, entah. Jadi bimbingan karir ini berguna untuk menggali di mana potensinya, di mana minatnya, di mana bakatnya, dan lain sebagainya. Sehingga dia bisa menentukan dirinya dan mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang ada. Nah, pada slide selanjutnya teman-teman bisa melihat ada gambar ilustrasi yang menunjukkan bahwa jika anak-anak itu mendapatkan bimbingan sejak dini atau sedini mungkin, baik itu dari pihak keluarga, guru, psikolog, ahli lainnya, dan lain sebagainya itu, maka mereka itu lebih mudah menentukan apa yang mereka mau, karena mereka tahu apa minatnya, apa bakatnya, apa potensinya, sehingga mereka bisa menentukan mereka mau berkarir di bidang apa. Gitu. Jadi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Laila Tanur. Dilihat dari ilustrasi gambar yang termuat dalam PPT, di situ ada seorang anak yang kebingungan mengenai minat atau bidang mereka itu apa, karena mereka tidak mengetahui bidang, minat, potensi mereka itu di mana, sehingga menyebabkan mereka salah dalam mengambil jurusan atau pekerjaan. Akibat dari kesalahan yang mereka ambil, sehingga mereka menyesal karena jurusan atau pekerjaan yang mereka ambil itu tidak sesuai dengan passion mereka. Maka dari itu, perlu diberikannya bimbingan karir untuk anak agar kedepannya anak tidak salah dalam mengambil keputusan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai solusi dari permasalahan yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Jadi, untuk solusi dari permasalahan yang sudah dijelaskan tadi adalah berupa program bimbingan karir yang dimana program tersebut harus dilaksanakan dan direalisasikan sedini mungkin, agar apa yang anak capai ke depannya sesuai dengan minat dan kemampuannya. Bimbingan karir sendiri merupakan suatu proses pemberian bantuan atau layanan penerangan informasi, pengalaman, dan nasihat kepada individu untuk memilih, menyiapkan, menyesuaikan, dan menetapkan dirinya dalam suatu pekerjaan. Nah, jadi yang paling memiliki peranan penting dalam bimbingan karir ini adalah guru bimbingan konseling, karena tugas guru BK adalah memberikan bantuan berupa informasi mengenai pendidikan lanjutan dan perencanaan pekerjaan sesuai potensi yang dimiliki oleh siswa, pemberian nasihat atau pemecahan masalah tentang hambatan-hambatan yang
mungkin dialami dan memahami dirinya serta nilai-nilai merencanakan masa depan. Nah, jadi slide selanjutnya ini adalah ilustrasi saat seorang guru bimbingan konseling melakukan program bimbingan karir kepada anak. Nah, dapat disimpulkan bahwa anak harus memerlukan bimbingan karir sedari dini agar ia tidak salah arah dan kehilangan minat dalam melanjutkan masa depannya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Rahmawati. Nama saya Sri Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Anissa Salsabila Utami. Pesan moral. Orang tua memiliki peran utama dalam bimbingan karir seorang anak. Mengetahui bakat, minat, dan potensi yang dimiliki anak sedari dini, agar bisa menentukan bimbingan karir yang mana yang cocok untuk anak. Tidak hanya orang tua, namun guru juga berperan penting dalam bimbingan karir anak. Guru dapat mengedukasi tentang bimbingan karir. Guru dapat memberikan arahan, memberikan informasi, dan perencanaan sesuai potensi yang dimiliki anak. Oleh karena itu, program bimbingan karir ini perlu diperhatikan agar terlaksananya sebagaimana mestinya, guna membantu tiap individu, reguler maupun berkebutuhan khusus, menemukan dan menggali serta memahami minat dan bakat agar ia dapat merealisasikannya di kehidupan nyata, sehingga mereka menjadi bagian dari lingkungan. Itu saja materi dari kami, saya kembalikan ke moderator.